sejahtera dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ritawati Sirait sebagai guru informatika di SMP Negeri 2 Sibolangit. Sebagai koordinator dan fasilitator. Langkah awal yang saya ambil, pertama-tama saya berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk dapat melaksanakan praktik baik saya di sekolah. Dibentuk untuk bekerja sama, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik P5. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya mengangkat tema yaitu membuat pupuk cair dengan limbah organik sebagai langkah awal pada kelas 7. Desa Sibolangit merupakan desa yang mayoritas mata pencariannya adalah petani. Pada umumnya, petani menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk tanaman mereka. Seperti yang kita ketahui, pupuk kimia selain relatif mahal, pupuk kimia juga dapat merusak ekosistem lahan pertanian. Selain dari guru, saya juga sebagai petani kecil-kecilan yang memanfaatkan lahan dalam budidaya tanaman, khususnya tanaman muda seperti cabai, tomat, dan beberapa jenis sayuran. Juga turut merasakan mahalnya biaya pupuk kimia dan obat-obatan. Permasalahan tersebut, saya mengadakan praktik baik bersama siswa kelas 7 membuat pupuk cair organik. Alasan saya memilih siswa kelas 7 bertujuan untuk mengajak siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam sejak dini secara berkelanjutan. Seperti sisa makanan, daun-daunan, kotoran hewan, dan tanaman yang telah busuk. Dalam pembuatan pupuk cair organik, saya menemukan beberapa tantangan di mana siswa kelas 7 belum memiliki pengalaman dalam melakukan eksperimen. Keterbatasan mendapat bahan baku organik dan mengalami kesulitan dalam mengukur pH dan kadar air. Dan solusi yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut ialah di tahap awal, guru sebagai fasilitator memberikan bimbingan dan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami siswa tentang proses pembuatan pupuk cair organik. Pemanfaatan sumber belajar yang digunakan untuk mendapatkan informasi seperti dari buku, internet, atau video tentang pembelajaran pupuk cair organik. Perlukan kerjasama dalam kelompok untuk saling membantu dan berbagi tugas. keterlibatan orang tua siswa dalam mencari bahan baku, penyediaan peralatan yang digunakan siswa nanti. Aksi nyata atau kegiatan siswa dalam pembuatan pupuk cair organik, siswa menyiapkan berbagai alat seperti ember, botol bekas, sendok, dan saringan. Siswa mengumpulkan bahan baku pupuk organik, kemudian memotong-motongnya menjadi bagian kecil agar proses fermentasi berjalan lebih efektif. Setelah bahan baku dipotong-potong, siswa memasukkan ke dalam wadah dan juga menambahkan air dan gula merah secukupnya untuk mempercepat proses fermentasi. Wadah yang berisi campuran bahan-bahan kemudian ditutup rapat dan disimpan di tempat teduh. Selama proses fermentasi, siswa mengamati perubahan yang terjadi seperti munculnya gelombang udara atau perubahan warna. Kemudian siswa melakukan penyaringan dan pemisahan pupuk cair dan melakukan evaluasi pengamatan sementara dengan menggunakan kertas lakmus, temperatur,
dan mengetahui proses elektrolisis yang terjadi selama proses fermentasi pupuk cair. Ini mana? 4 juga, angkat. Nah, suhunya geser ini ya. Ya, berikutnya 27. Angkat sedikit, jangan dia. Oke, gitu. Di tengahnya airnya, di tengahnya. Iya. Oke, pH-nya geser. Geser tombolnya. Oke, nah 4,5. Oke. Berapa? 27. 6,0. Oke, angkat. Oke, lanjut. Oke. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan, siswa mempresentasikan secara berkelompok hasil evaluasi pengamatan mereka. Hasil fermentasi pupuk cair organik yang dilakukan oleh siswa tidak semua berhasil. Faktor penyebab kegagalan fermentasi pupuk cair organik yang pertama bisa faktor bahan organik yang digunakan kurang segar. Yang kedua, perbandingan antara bahan organik dan air kurang tepat. Dan yang ketiga, bisa juga faktor suhu yang kurang tepat. Siswa yang fermentasinya gagal tidak merasa kecil hati, tetapi siswa tetap antusias ingin mencoba kembali secara mandiri. Hasil fermentasi pupuk cair organik yang berhasil dapat diaplikasikan oleh siswa terhadap tanaman bunga yang ada di lingkungan sekolah. Dan hasil fermentasi pupuk cair organik yang berhasil saya aplikasikan terhadap budi tanaman saya. Pemakaian pupuk cair organik secara teratur menghasilkan budidaya tanaman saya bertumbuh sehat dan menghasilkan panen yang segar dan sehat. Dari hasil praktik baik membuat pupuk cair organik sejak dari dini, mari kita selamatkan bumi dengan membuat pupuk cair organik dan mengurangi sampah organik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Demikianlah paparan praktek baik saya membuat pupuk cair organik sebagai langkah awal dengan metode pembelajaran berbasis proyek di kelas 7 SMP Negeri 2 Sekolangit. Semoga bermanfaat dan terima kasih.